Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Dewi Chandra Ningtyas dengan NIM 22802241049 dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B tahun angkatan 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan bisnis, proposal bisnis, dan juga press release. Jadi, apa sih itu laporan bisnis? Laporan bisnis adalah komunikasi informasi faktual yang teratur dan objektif dan digunakan untuk beberapa tujuan bisnis. Pengertian ini merupakan pengertian dari ahli yang bernama Lashkar and Petit. Kemudian selanjutnya, pengertian laporan bisnis menurut Facet-Zeta, yaitu laporan bisnis dapat didefinisikan sebagai pernyataan fakta tertulis yang terorganisir yang terkait dengan urusan bisnis spesifik, dan ini membantu orang yang tertarik untuk mendapatkan wawasan tentang masalah dan membantu dalam pengambilan keputusan, pembuatan, dan pemecahan masalah. Kemudian, Facet-Zeta juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari laporan bisnis adalah untuk membantu bisnis mengambil keputusan yang akurat dan juga pragmatis. Jadi, suatu perusahaan atau bisnis menyusun laporan karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu untuk membawa informasi bisnis kepada pihak terkait, misalnya kepada stakeholder, pimpinan, atau pihak eksternal yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis data untuk interpretasi. Yang ketiga, untuk membantu perencanaan dengan memberikan informasi faktual atau benar. Kemudian yang keempat, untuk membantu pengambilan keputusan dengan memberikan informasi dan juga bukti yang diperlukan. Lalu yang kelima, untuk membantu membangun sistem kontrol yang efektif dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Yang keenam, untuk membantu mengurangi dan menyelesaikan perselisihan dari sebuah organisasi. Yang ketujuh, untuk membantu membawa koordinasi yang efektif antar departemen. Kemudian yang kedelapan, untuk mengetahui alasan dibalik suatu masalah. Yang kesembilan, menyajikan hasil investigasi atau penyelidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk merekomendasikan tindakan tertentu untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya. Menurut fungsinya, suatu laporan bisnis dapat dibedakan menjadi suatu laporan yang bersifat memberikan informasi atau information report, yaitu menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Kemudian yang kedua ada laporan analytical atau analytical report, menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkannya, kemudian diambil kesimpulan dan juga digunakan untuk memberi rekomendasi. Selanjutnya, klasifikasi menurut subjeknya. Menurut subjeknya, laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan diperoleh. Sebagai contoh, ada laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan pemasaran, laporan produksi, laporan personalia, dan lain-lain. Lalu, klasifikasi menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Laporan formal ini lebih panjang daripada laporan non-formal dan sifatnya lebih resmi. Laporan formal biasanya terdiri lebih dari 10 halaman. Kemudian klasifikasi menurut keasliannya. Terdapat laporan otoritas atau authorized report, lalu laporan sukarela, laporan swasta, dan yang terakhir ada laporan publik. Selanjutnya, klasifikasi menurut frekuensinya. Ada satu, laporan berkala atau periodic reports. Ini dapat dikeluarkan secara periodik seperti harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Selanjutnya ada laporan khusus atau special reports. Ini ditulisnya manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Jadi tidak setiap waktu laporan ini dibuat. Lalu klasifikasi menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu yang pertama adalah laporan pendahuluan atau preliminary reports,
yang kedua adalah laporan perkembangan atau progress reports, dan yang terakhir adalah laporan akhir atau final reports. Selanjutnya, klasifikasi menurut pelaksanaan pertemuan. Jadi berdasarkan pelaksanaan pertemuannya ini, laporan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi ada yang pertama ada agenda, kemudian ada resolusi, yang ketiga ada note to land atau minutes, dan yang terakhir ada laporan pertemuan atau proceedings. Nah, dalam laporan bisnis ini terdapat bagian pokok atau sistematika inti. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dapat dipertimbangkan beberapa hal, seperti pemberi kuasa, yaitu individu atau organisasi yang meminta laporan, lalu ada layout atau presentasi, ini memberikan informasi kepada pembaca dari laporan tersebut mengenai apa saja yang akan dibahas, kemudian terdapat masalah yang diformulasikan awal pada pendahuluan sebelum maksud dan tujuan laporan bisnis disampaikan. Lalu terdapat maksud dari laporan bisnis, ini merupakan poin terpenting dalam laporan bisnis. Lalu terdapat ruang lingkup yang berhubungan dengan luas cakupan atau batas bahasan. Selanjutnya ada metodologi atau metode pengumpulan informasi. Lalu terdapat juga sumber-sumber. Sumber dalam pelaporan bisnis ini dapat berupa sumber yang lisan maupun sumber yang tertulis. Kemudian terdapat latar belakang. Nah, jika pembaca dianggap perlu mengetahui latar belakang, maka latar belakang tersebut wajib disampaikan dalam sebuah laporan bisnis. Selanjutnya ada definisi istilah. Ini menjelaskan beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Mungkin dapat istilah yang tidak secara umum, tidak semua orang mengerti. Lalu keterbatasan. Dalam dana, waktu, dan juga sumber yang tersedia, ini perlu untuk disajikan dalam laporan. Lalu ada rekomendasi juga. Untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut dapat digabung menjadi satu atau dua paragraf dengan atau tanpa judul pendahuluan. Tapi biasanya bagian pendahuluan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari perusahaan tersebut. Jadi sistematikanya ini tidak saklek untuk semua perusahaan. Lalu bagian kedua terdapat teks atau isi. Bagian ini merupakan bagian yang terpanjang dari suatu laporan bisnis, sehingga maksud dari laporan bisnis tersebut dapat dimengerti. Yang ketiga ada penutup. Bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberikan rekomendasi. Biasanya berisi ada rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, atau rencana tindakan. Lalu perlu nggak sih kita merencanakan untuk penulisan laporan bisnis? Jawabannya adalah perlu. Jadi perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam penulisan laporan, karena menetapkan tujuan, konteks, dan juga struktur laporan. Perencanaan ini meliputi langkah-langkah. Yang pertama ada menentukan tujuan dan ruang lingkup laporan, kemudian yang kedua mempertimbangkan audiens, yang ketiga mengumpulkan informasi untuk disajikan ke dalam laporan bisnis, dan yang terakhir merancang struktur dari laporan bisnis tersebut. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai proposal bisnis. Apa sih proposal bisnis itu? Jadi proposal bisnis adalah dokumen yang dirancang untuk membuat daya tarik persuasif atau sifatnya mengajak kepada audiens untuk mencapai hasil yang ditentukan. Biasanya proposal bisnis ini seringkali mengusulkan solusi untuk suatu permasalahan. Proposal bisnis ini bisa bersifat internal ataupun eksternal. Proposal kepada seseorang di dalam organisasi seperti bisnis, lembaga, pemerintah adalah proposal internal. Dengan proposal internal, mungkin seseorang tidak perlu menyertakan bagian tertentu seperti kualifikasi atau informasi sebanyak mungkin di dalamnya, karena pihak yang membutuhkan hanya pihak dalam saja. Lalu, proposal eksternal adalah proposal yang ditulis dari suatu organisasi atau individu yang terpisah dan independen ke entitas lain semacam itu. Contohnya adalah konsultan independen yang mengusulkan untuk melakukan proyek untuk perusahaan lain. Menurut Andrew Davis dari Pusat Penulisan Universitas Negeri San Jose,
Meskipun setiap proposal bisnis harus disesuaikan untuk menarik pelanggan potensial yang unik, sebagian besar proposal bisnis akan menyertakan bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga ringkasan eksekutif, keempat pernyataan atau rumusan masalah, yang kelima usulan solusi, keenam kualifikasi, ketujuh lini masa, kedelapan harga dan anggaran, kesembilan syarat dan ketentuan, yang kesepuluh perjanjian atau persetujuan. Ada jenis proposal informal yaitu dokumen pendek dan hanya beberapa halaman saja. Biasanya dalam format memo atau surat dan mencakup lebih sedikit bagian daripada proposal formal. Proposal informal ini umumnya mencakup 6 bagian. Ada pendahuluan, latar belakang, rencana, penempatan staf, anggaran, dan juga otorisasi. Lalu proposal formal sendiri adalah dokumen yang lebih panjang dan lebih rumit. Dan selain 6 bagian dari laporan informal, mereka menyertakan banyak bagian lain seperti surat pengiriman, halaman judul, daftar isi, daftar gambar, ringkasan eksekutif, aspek produksi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, dan informasi tambahan dalam lampiran. Pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Penulisan laporan dan proposal bisnis ini akan lebih mengena untuk pihak-pihak yang membutuhkan dan efektif apabila dikomunikasikan secara visual dengan memberikan tabel, grafik, bagan, diagram, atau gambar yang dibutuhkan. Visual atau peraga dalam bentuk tabel, grafik, gambar, diagram atau bagan, peta, dan foto sangat membantu pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan agar lebih jelas dan mudah diterima. Ke materi selanjutnya yaitu press release. Menurut Tin Wulandari, siaran pers atau press release adalah komunikasi tertulis yang melaporkan informasi spesifik tetapi ditulis secara singkat mengenai suatu peristiwa, keadaan, peluncuran produk atau kejadian lainnya yang terkait dengan bisnis atau organisasi dan disampaikan kepada media melalui berbagai cara. Sebagian besar siaran pers tersedia untuk rilis segera. Ini berarti siapapun dapat membagikan informasi segera setelah dibuat menjadi pers untuk publik. Siaran pers lainnya mungkin memiliki batas waktu kapan media dapat mulai melaporkan atau mungkin hanya mengizinkan sumber media tertentu untuk segera melaporkannya. Mereka mungkin melaporkan ke layanan berita, kemudian situs web, atau biasanya pemilik website untuk dipublikasikan di lain waktu. Jadi tidak secara langsung dirilis beritanya. Jika sebuah perusahaan membagikan sesuatu yang perlu dirahasiakan hingga waktu yang tepat, sebuah perusahaan dapat menentukan cakupan tanggal kapan dapat dimulai untuk mempublikasikannya. Apakah press release mempunyai tujuan? Jawabannya iya, tujuan utama dari press release atau siaran pers adalah untuk mempromosikan sesuatu yang signifikan dan spesifik, dan melakukannya dengan jelas. Di luar itu, siaran pers adalah dokumen yang mengikuti format yang ketat dan juga melayani 3 tujuan pemasaran dan promosi. Yang pertama, untuk memberitahu media tentang suatu peristiwa dengan harapan bahwa mereka akan menyebarkan berita. Kemudian yang kedua, untuk membagikan sesuatu tentang bisnis. Kemudian berharap seorang reporter akan melihat berita dalam siaran pers dan menulis artikel berita aktual tentang bisnis tersebut. Lalu yang ketiga, untuk mempromosikan penampilan bisnis di internet melalui blog, website, dan jejaring sosial. Menurut Tin Wulandari, rilis berita atau press release harus mencantumkan bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, logo perusahaan atau merek. Yang kedua, informasi rilis, dapat segera dirilis atau menyesuaikan tanggal. Yang ketiga, judul, subjudul, keterangan lokasi, dan tanggal. Yang keempat, bagian tubuh yang berisi paragraf pembuka, paragraf pendukung, dan paragraf penutup.
Yang kelima, tutup siaran pers dengan informasi kontak atau tanda lainnya. Lalu pada bagian tubuh tersebut, siaran pers atau press release harus terdiri setidaknya 3 paragraf, termasuk paragraf pembuka, paragraf pendukung, dan paragraf penutup yang menyatakan kembali atau meringkas poin utama dari press release tersebut. Lalu ketika sudah selesai dalam penulisan press release, seorang penulis harus meminta seseorang yang independen untuk memeriksa kesalahan tata bahasa, kesalahan ketik, dan juga kesalahan lainnya. Orang yang independen ini sudah seharusnya mengambil dari pihak internal saja. Jadi, pihak ini tidak mengambil sembarangan untuk memeriksanya. Tujuannya adalah agar pekerjaan jurnalis ini akan lebih mudah. Jadi nanti press release ini sudah disunting sejak awal terlebih dahulu. Semakin sedikit yang harus dilakukan seorang jurnalis untuk menulis ulang informasi atau menindaklanjuti akan semakin baik. Selesai sudah penjelasan materi dari saya mengenai laporan bisnis, proposal bisnis, dan juga press release. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.